Oke teman-teman, jadi ini aku melakukan uji coba bagaimana hasilnya ketika sebuah lampu tembak ini kita jadikan sebuah lampu utama ya teman-teman. Dan untuk lampunya sendiri kurang lebih seperti ini ya yang aku gunakan. Jadi bungkusnya seperti ini teman-teman, mereknya ini ya. Dan untuk varian lampunya seperti yang ini, tempelan ini ya, A09 double color teman-teman. Jadi ini yang aku beli ya. Nah ini kan lampu tembak ya teman-teman, jadi ada bracketnya ini. Nah ini ada bracketnya, cuman bracketnya nganggur teman-teman. Dan untuk kardusnya sendiri aku jadikan buat wadah baut teman-teman. Nah ini ada bracket-bracketnya, ini masih ini bracket si lampu, tak jadikan satu di kardus ini ya. Dan ada juga beberapa lampu bohlam di motorku yang sudah aku upgrade ke LED ya teman-teman. Nah ini ya semuanya aku simpan, siapa tahu kedepannya bisa digunakan kembali ya teman-teman. Nah ini, dan untuk kapasitas lampunya ini dikatakan oleh sellernya melalui deskripsi ini adalah 20 watt ya teman-teman. Nah ini hampir sama seperti daya yang diklaim oleh seller di lampu tembak yang atas ini ya. Ini juga diklaim 20 watt, cuman setelah aku lakukan pengetesan dengan metode sederhana saja, menggunakan AVO ya teman-teman, menggunakan AVO dengan skala ampere meter ya teman-teman. Nah, seperti ini ampere DC ya. Nah ini dia menghasilkan hasil ukur kurang lebih 1 ampere ya teman-teman. Yang atas ini juga 1 ampere, yang ini juga kurang lebih 1 ampere, 1, sekian ampere lah ya. Nah ini kan kalau di di tegangan 12 volt ya teman-teman. Nah ini tegangannya 12 volt menghasilkan ampere 1 ampere ya teman-teman. Nah ini 20 ampere ini aku kurang tahu teman-teman ya metode pengukurannya itu seperti apa. Cuman ini metode yang sering aku gunakan untuk mengetahui daya sebuah beban ya terhadap sebuah power supply ya. Nah ini kan power supply-nya kan dari aki ya teman-teman. Nah ini aku ukur lampu yang ini waktu masangnya, terus lampu ini juga waktu masangnya, ini semuanya menghasilkan 1 ampere sekian lah ya teman-teman. Dan untuk sorot lampunya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah ini aku nyalakan dulu kontaknya, aku nyalakan seperti ini ya teman-teman. Nah ini seperti ini, aku pilih yang warna biru teman-teman, karena kalau aku kasih warna yang lain semisal merah lah ya, nah ini warnanya akan mati teman-teman ya. Jadi motornya merah, lampu ringnya juga merah teman-teman ya. Nah ini aku pilih yang warna biru, minimal masih terlihat sedikit ya, sedikit keren ya teman-teman. Dan ini untuk sorot lampu utamanya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi dia sesuai dengan dusnya teman-teman ya, 2 warna atau double color. Ini kalau aku ubah kalau lampu bawaan itu jarak jauh, jarak dekat ya, ini hanya berganti warna saja teman-teman ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Nah, dan untuk pemasangan atau cara pemasangan ini mohon maaf ya teman-teman, untuk prosesnya tidak aku videokan karena memang gak sempat. Cuman untuk cara pasangnya ini aku menggunakan ini ya teman-teman, bracket lampu proji yang seperti ini. Yang seperti ini teman-teman. Yes, lampu-lampu proji seperti ini itu kan biasanya di bagian belakang ini ada bracket ya teman-teman. Nah ini aku pasangkan untuk lampu ini ya teman-teman. Jadi untuk lampu ini di bagian bodi belakangnya itu aku ratain teman-teman ya. Nah, jadi minimal dia memiliki bentuk yang sedikit rata, karena untuk bawaannya itu dia ada kayak sirip-sirip
pembuang panas gitulah ya. Nah ini aku ratakan sama seperti lampu yang aslinya seperti ini. Dan selain dia sebagai bracket, dia juga bisa menjadi power disipasi ya teman-teman. Jadi panas yang dihasilkan oleh lampu ini dia bisa terdisipasi dengan baik ke bagian belakang lampunya sini ya teman-teman. Ini ada heatsinknya ini. Dan untuk bagian depan ini aku harus memotong framenya teman-teman ya, frame sampingnya ini yang bulat ini. Nah ini potongannya, ini aku umpamakan seperti ini ya teman-teman. Nah ini kalau nggak dipotong ya nggak bisa masuk ya teman-teman, karena di sini ada ada lekukan seperti ini teman-teman ya. Nah, terus untuk mika di depan dua lensanya ini juga aku potong teman-teman ya. Nah ini lensanya kok lensa mika teman-teman ya, mikanya seperti ini. Nah, karena untuk posisi mikanya ini sudah diganti oleh mika lampu bawaannya ini ya teman-teman. Nah, jadi dipotong seperti ini. Terus framenya juga dipotong seperti ini. Terus bagian belakang digerinda sampai rata teman-teman ya. Ya nggak sampai habis ya teman-teman, karena aku harus ngasih tempat untuk naruh kabel ya teman-teman, kabel si lampunya ini. Jadi dia ada 4 kabel ya teman-teman, sama seperti lampu proji barusan itu ada 4 ya, ground, ring, terus kuning, putih ya teman-teman. Dan untuk sorot lampunya ini dia tetap di tempat ya teman-teman, beda seperti lampu proji ini yang dimana kalau kita ubah posisinya, yang kuning atau yang putih yang nyala itu dia berpindah ya. Jadi seperti lampu motor pada umumnya, yaitu pindah posisi. Cuman ini tidak ya teman-teman, dia tetap di tempat, cuman hanya berganti warna saja. Nah beda lagi dengan lampu tembak yang ada di atas ini teman-teman. Jadi dia selain ganti warna, dia juga ganti posisi teman-teman. Nah ini untuk warna putihnya dia jarak jauh, untuk warna kuningnya dia jarak dekat teman-teman. Nah ini dia 2 warna juga ya teman-teman. Nah seperti itu. Dan untuk kelistrikan di sini aku menggunakan modul relay ya teman-teman. Jadi aku ngerakit rangkaian relay yang aku desain khusus untuk motorku ini, dan aku tempatkan di bagian sini ya teman-teman. Nah ini harus ada beberapa relay ya teman-teman untuk lampu depan dan juga lampu tembak. Ini ada 2 relay ya per lampunya. Jadi ini ada 2, ini ada 2, terus juga ada 2 relay tambahan untuk klakson dan juga untuk central lock yang aku pasang ya teman-teman. Itu ada 6 ya teman-teman, total ada 6 relay di bagian modulnya ini. Dan untuk rangkaian relaynya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah ini kelebihannya kalau pakai cara seperti itu, arus trigger yang melalui saklar itu jauh lebih kecil teman-teman ya, jauh lebih kecil, dan dan membuat si saklarnya itu lebih awet lagi ya teman-teman. Beda kalau dari saklar langsung relay gitu ya. Nah, langsung min plus relay gitu agak sedikit boros ya teman-teman, atau ada sedikit loncatan api dan membuat si terminal di bagian tombol-tombolnya itu agak sedikit kurang awet ya, atau gampang peyang teman-teman. Tapi kalau metode pemasangan atau perakitannya itu sama seperti yang aku lakukan ya, saklar akan jauh lebih awet lagi teman-teman, karena untuk arus picu untuk relaynya itu jauh lebih kecil lagi teman-teman ya, karena kita hanya men-trigger 1 buah transistor, bukan trigger relaynya teman-teman. Untuk relaynya tetap langsung dari tegangan aki melalui kaki emitter dan kolektor pada transistor. Jadi kita hanya men-trigger basisnya saja agar terjadi saturasi ya teman-teman, dan mengakibatkan si relaynya aktif alias ceklik dan membuat si bebannya menyala teman-teman ya. Dan untuk sorot lampunya kurang lebih seperti ini ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi ini adalah tempat terbaik untuk aku melakukan uji coba lampu ya teman-teman. Ini di tengah persawahan teman-teman, dan ini kanan kiri tidak ada polusi cahaya sama sekali ya. Jadi cahaya yang dihasilkan ini bisa lebih fokus terekam ya teman-teman, tidak terganggu dari cahaya yang lain. Nah, dan penampakan cahayanya ya seperti di video ya teman-teman, putih kuning untuk senjanya atau ringnya itu hanya nyala biru, mungkin nggak begitu terlihat teman-teman. Dan ini adalah penampakan lampu tembak yang aku gunakan ya teman-teman, lampu tembak tipe D2 dengan sorot lampu atau sorot cahayanya itu cut off ya teman-teman, benar-benar pipih dan benar-benar padat ya teman-teman. Nah ini untuk putihnya ini adalah jarak jauh, untuk kuningnya ini jarak dekat ya teman-teman, dan mereka ini tidak bisa nyala bareng ya teman-teman, jadi hanya bisa nyala satu persatu. Dan ini kalau aku bandingkan dengan lampu utama atau lampu tembak yang aku jadikan lampu utama, nah ini perbandingannya. Untuk lampu tembak dia lebih padat, untuk lampu lampu utama dia lebih ke menyebar ya teman-teman, bukan lebih ke fokus dan padat di satu titik. Nah teman-teman nilai sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini tidak aku edit sama sekali teman-teman, misalnya untuk kecerahan gambarnya ini tidak aku edit sama sekali ya, jadi benar-benar apa yang terekam ya seperti ini teman-teman ya hasilnya. Nah ini perbandingannya, objek-objeknya tanaman jagung di samping sebelah kanan dan kiri ya, untuk objek yang disorot. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Nah, dan di sini aku langsung coba jalan sekalian pulang teman-teman ya. Nah ini aku putar dulu teman-teman ya. Nah, karena kalau aku lurus kuburan teman-teman ya, karena ini channel elektro, jadi nggak mungkin aku ngebahas kuburan ya teman-teman. Nah ini kalau penampakan kalau jalan, terus lampu tembaknya juga aku nyalakan ya teman-teman. Nah, teman-teman nilai sendiri teman-teman ya. Dan mungkin segini aja untuk video kali ini. Mungkin kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan, tinggal tulis aja di kolom komentar ya. Dan ketemu lagi di lain video.